Halo Sobat Brilio, kembali lagi di Brilio Horor bersama aku Dian Suantari. Seperti biasanya, Brilio Horor hadir untuk menemani kalian dengan cerita-cerita horor yang tak hanya bikin merinding, tapi juga menarik untuk dibahas. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang hantu Glundung Pringis. Mendengar namanya yang cukup asing ini, mungkin sebagian dari kalian belum tahu atau familiar dengan cerita satu ini ya. Padahal sosok hantu Glundung Pringis bisa dibilang sebagai salah satu makhluk gaib dengan wujud yang paling menyeramkan. Kenapa? Simak di sini. Kisah mistis Glundung Pringis merupakan salah satu urban legend di Pulau Jawa, khususnya masyarakat Kulon Progo, Yogyakarta. Legenda urban Glundung Pringis sudah ada beratus-ratus tahun yang lalu dan diceritakan secara turun-temurun. Sebutannya pun ada banyak macam tergantung daerah masing-masing. Ada yang menyebutnya Glundung Pringis, Gundul Pringis, atau Glundung Plecek. Tapi yang paling sering didengar dan diceritakan adalah Glundung Pringis. Masyarakat percaya sosok Glundung Pringis suka menampakkan wujudnya pada malam hari di hadapan manusia yang lewat, terutama mereka yang berjalan sendirian. Konon, mereka yang melihat sosok ini akan jatuh sakit selama beberapa hari akibat benturan energi negatif yang terjadi. Penamaan Glundung Pringis sendiri berasal dari dua kata bahasa Jawa, yakni glundung yang artinya berputar atau menggelinding jatuh ke permukaan tanah, dan peringis yang artinya senyum meringis atau menyeringai. Umumnya, oleh masyarakat Jawa, Glundung Pringis dikenal sebagai sosok hantu kepala tanpa tubuh. Sosoknya ada yang gundul alias botak, ada pula yang memiliki rambut. Tapi seringnya orang melihat penampakan Glundung Pringis yang tidak memiliki rambut. Wujudnya dibilang mirip kelapa tua dengan mulut seram dan senyum menyeringai. Lebih detailnya, wujud Glundung Pringis menyerupai kepala manusia orang dewasa tanpa badan dan organ tubuh, tapi memiliki mata, hidung, dan kuping yang lengkap. Keberadaan Glundung Pringis juga diceritakan sangat jahil dan suka menebar teror kepada manusia yang beraktivitas di malam hari, terutama jika manusia itu berani keluar sendirian dan mencari sesuatu di kebun ketika malam tiba. Nah, Glundung Pringis ini memang diyakini paling sering muncul di daerah yang banyak pohon kelapanya, sehingga banyak orang yang takut untuk melewati pohon kelapa pada malam hari. Kedatangan hantu Glundung Pringis ditandai dengan bunyi jatuhnya sebuah benda dari atas ke bawah tanah yang lumayan keras, seperti suara kelapa jatuh dari pohon. Nah, orang awam yang mendengar suara jatuh ini akan mengira itu sebagai buah kelapa yang jatuh dari pohonnya dan menghampiri suara tersebut. Padahal hal ini adalah tipu muslihat yang dilakukan Glundung Pringis untuk mengelabui manusia agar mau menghampirinya. Setelah dihampiri, biasanya makhluk ini tidak langsung menunjukkan wujud aslinya, melainkan hanya terlihat seperti kelapa tua berwarna coklat. Kelapa itu lalu akan bergerak-gerak mengisyaratkan ada sesuatu di dalamnya. Barulah setelah korbannya mendekat, Glundung Pringis akan berputar dan menunjukkan wajah seramnya. Dari mitos-mitos tersebut, tak sedikit pula orang yang mengaku pernah melihat penampakan Glundung Pringis dan membagikan kisah horornya. Pertama, ada kesaksian dari seorang warga desa di salah satu pulau Jawa. Warga ini menceritakan kala itu dirinya sedang mengambil buah kelapa di kebun pada malam hari. Ia pun membawa pulang kelapa tersebut untuk dibelah. Selama perjalanan pulang, tidak ada yang aneh dengan kelapa tersebut. Ia pun sempat menaruh kelapa tersebut di dalam sebuah sarung yang ditentengnya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengambil golok untuk membelah kelapa tadi. Tapi betapa terkejutnya ketika dibelah,
yang keluar dari kelapa itu bukanlah air kelapa, melainkan darah segar. Ngerinya lagi ketika diperhatikan, ternyata yang dipotongnya adalah kepala manusia. Wujudnya pun begitu menyeramkan dengan wajah tersenyum menyeringai dan darah mengucur bekas dibelah menggunakan golok tadi. Selanjutnya, cerita dari seorang warganet pemilik nama akun Daeng17. Warganet ini membagikan pengalaman tak kalah menyeramkannya. Diceritakan, kala itu dirinya sedang berjalan sendirian di jalan perkampungan yang cukup sepi. Ia lalu mendengar suara-suara seperti sesuatu yang bergerak-gerak di semak-semak. Yang ternyata ketika dia perhatikan adalah induk ayam dan beberapa anak-anaknya. Ia pun mendekati kawanan ayam tersebut dengan maksud ingin menggiring mereka ke kebun agar tidak terlindas kendaraan. Namun saat dihampiri, induk ayam tadi justru berubah menjadi kepala gundul. Ngerinya lagi, kepala itu seperti melompat-lompat dengan sangat cepat, lalu menoleh ke arahnya sambil tertawa. Ia yang kaget pun refleks menendang kepala tersebut. Singkat cerita, tanpa sadar ia lalu sudah terbangun di sebuah pos ronda di desanya tersebut. Dirinya pun sudah dikelilingi oleh para warga yang bilang bahwa ternyata tadi dia sempat pingsan. Beruntung setelah kejadian tersebut dirinya tidak sampai jatuh sakit. Ada juga pengalaman horor warganet lainnya bernama Gue Vera yang mengaku pernah melihat gelundung pringis di rumahnya beberapa tahun lalu. Kejadiannya berawal saat dirinya dan sang kakak sedang menonton televisi pada malam hari sekitar pukul 11 malam. Saat sedang asik-asiknya nonton TV, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang cukup keras dari luar. Karena posisi TV di rumahnya dekat dengan jendela, sang kakak pun spontan membuka gorden jendela untuk mengecek sumber suara tersebut. Karena di depan rumah mereka ada pohon nangka, mereka pun mengira itu adalah suara nangka yang jatuh. Namun rupanya yang dijumpai mereka bukanlah nangka, melainkan kepala. Wujudnya pun begitu menyeramkan, yakni wajah laki-laki dewasa yang hancur dan berdarah-darah. Yang membuat mereka semakin merinding adalah tatapan mata makhluk tersebut yang begitu tajam dan tidak tersenyum sama sekali. Tapi tiba-tiba sosok tersebut tertawa sangat besar ketika melihat ekspresi ketakutan dari manusia yang diganggunya tersebut. Sobat Brilio, itu dia sederet kisah menyeramkan seputar hantu gelundung pringis. Meski disebut urban legend, namun masih banyak pula yang percaya dengan keberadaan makhluk ini. Kalau kalian sendiri gimana Sobat Brilio? Atau mungkin punya pengalaman bertemu atau melihat langsung penampakan sosok gelundung pringis ini? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman mistis yang ingin dibacakan di sini, bisa banget kirim tulisan kalian ke newsvideo@brilio.net. Well, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton. Aku Dian Nuswantari pamit. See you on the next episode.